Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Dengan berbekal nafsu pula, manusia dapat menjalankan kehidupannya secara wajar sebagai makhluk yang hidup di alam dunia. Berbagai kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur, menikah, dan lain sebagainya melibatkan nafsu di dalamnya. Karena itu secara alamiah, nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Namun demikian, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Tentu saja usaha mengendalikan nafsu ini bukan pekerjaan yang mudah, karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Lalu memunculkan perilaku-perilaku tercela seperti pamer, iri, meremehkan orang lain, dusta, khianat, memakan penghasilan haram, dan seterusnya. Lantas bagaimana cara efektif yang bisa kita lakukan untuk jihad mengendalikan nafsu ini? Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas dan mengupas seputar hawa nafsu dari sudut pandang Islam, tentunya di Risalah Ramadan JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JAK TV, apa kabarnya? Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Senang sekali nih Ayu Wardani kembali hadir menjumpai Anda dalam program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat, amin. Nah tadi sebelum kita mulai acara sudah ada video tayangan. Tema kita hari ini yaitu menahan nafsu dunia. Ini tema yang sangat dekat dengan kita ya. Dan seperti biasa di Risalah Ramadan akan ada kuis geprek band Subagi Berkah dengan hadiah 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang nanti bareng teman saya Miki. Assalamualaikum Miki. Waalaikumsalam Ayu. Gimana? Bagi-bagi hadiahnya masih tetap ya? Masih tetap dong, Rp500.000 untuk 2 orang pemenang tentunya. Dan hari ini, nah saya pengen semuanya ini langsung siap-siap di dekat teleponnya nih. Tapi jangan sampai terlalu bernafsu ya. Iya benar sekali, ngomong-ngomong soal nafsu. Hari ini kita berdua bakal ditemenin sama Ustazah Luluk Mufliha yang bakal membahas lebih jauh ya terkait nafsu dunia ini seperti apa. Ustazah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang di JAK TV. Ya, Sehat alhamdulillah. makin ganteng aja. Amin ya Silakan. Allah. Silakan. Nah, tadi sebelum kita mulai acara sudah ada video tayangan yang apa ya, tema kita hari ini memang sangat dekat dengan kita. Sebelum kita membahas lebih detail, ini macam-macam nafsu seperti apa sih dalam Islam? Sapa dulu permisa ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita ditemenin Mas Miki yang ganteng, Mbak Ayu yang cantik, luar biasa. Kita akan bahas tentang tema menahan nafsu. Dalam Islam sendiri, nafsu itu sudah diterangkan secara detail dalam Al-Quran. Dan memang kita harus menyadari dalam diri manusia itu memang nafsu ini harus ada. Dalam sisi positif, nafsu ini akan bisa menjalankan kehidupan kita selama kita menjalankan cara porsinya itu sesuai porsinya. Maka nafsu ini akan berubah menjadi baik. Nah dalam Islam, nafsu itu ada 3 macam. Yang pertama, dalam Islam itu kita mengenal tentang nafsul mutmainnah. Dalam diri manusia itu kalau ada nafsul mutmainnah, ini nafsu yang paling tertinggi. Nafsu yang tertinggi yang dimiliki manusia dengan sebab dia memiliki ketaatan yang rutin, iman yang kuat, maka timbul nafsul mutmainnah yang artinya ada nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Jadi nanti hasilnya ketika manusia mempunyai jiwa mutmainnah itu akan menghasilkan sebuah perilaku, sikap yang baik, perilaku kasih sayang, jauh dari kesirikan, jauh dari penyakit-penyakit hati, nggak ada sifat iri, nggak ada sifat sombong, pamer, riya, dengki, menghasut, itu nggak ada kalau manusia itu memiliki jiwa mutmainnah. Karena Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Kata Allah sudah dipanggil. Hai orang-orang yang mempunyai jiwa tenang, orang yang punya jiwa mutmainnah tadi, kembalilah kepada Allah. Aku ridho, Allah ridho. Mereka dimasukkan dalam surga pada golongan orang-orang yang soleh. Yang kedua dalam Islam itu kita mengenal nafsu lawama. Nafsu lawama itu nafsu yang cenderung tidak stabil. Jadi cenderung tidak stabil tapi dia condong kepada ke arah maksiat. Jadi masih ada ria, masih ada sombong. Tapi bisa nanti berubah nafsu lawama menjadi nafsu mutmainnah kalau dia senantiasa mengerti tentang ilmu agama. Yang ketiga kita mengenal yaitu nafsul amara, nafsu yang sangat-sangat buruk, nafsu yang sangat dikuasai oleh setan. Dalam Al-Quran surat Yusuf sudah Allah terangkan, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi.
Inna nafsa, sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri manusia, nafsu yang buruk itu cenderung mengajak kepada manusia itu berbuat maksiat. Jadi nafsu amarah ini akan menimbulkan suatu bentuk perilaku yang negatif, perilaku yang buruk, jiwa yang kotor, sehingga kalau orang mempunyai nafsu amarah, dia susah diajak untuk sabar, susah diajak untuk meregangkan emosinya. Seperti dalam Islam, jadi ada 3 macam nafsu. Maka nafsu-nafsu ini yang cenderung memang ada dalam diri manusia, ini harus kita kendalikan. Nah, supaya, cara mengendalikannya ini yang seringkali cara jadi PR mengendalikannya ya. Jadi sebenarnya gampang, cara mengendalikannya itu kenapa mereka itu kadang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Salah satu caranya untuk mengendalikan nafsu adalah dari diri sendiri harus mau belajar agama atau menggali ilmu Al-Quran dan Sunnah. Itu syarat mutlak. Jadi kalau mereka tidak mau belajar Al-Quran, kalau ngaku muslim, mana mungkin nafsul mutmainah itu akan muncul. Maka yang muncul adalah nafsul amarah, karena emang cenderung manusia itu kan kata ulama dikatakan malaikat Allah ciptakan tidak ada syahwat, cuma ada akal. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah ada syahwat dan akal. Tapi kalau setan Allah ciptakan ada syahwatnya, nafsu, tapi nggak ada akal. Ketika manusia itu akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia termasuk golongan ke malaikat. Cenderung dia berbuat baik. Kalau manusia itu sudah berbuat baik, ketaatan, senang dengan yang positif, berarti dia cenderung adalah golongan malaikat. Tapi kalau syahwatnya yang mengalahkan akalnya, maka cenderung dia seperti binatang. Maka manusia jangan heran kalau perilakunya itu bahkan lebih buruk lagi daripada binatang. Kalau binatang mungkin nggak mau memangsa anaknya sendiri. Tapi kalau manusia, jangankan orang lain, kadang kerabatnya saja dia makan. Kenapa? Karena nafsu. Jadi cara mengendalikan yang pertama adalah mau tidak mau kalau ngaku seorang muslim harus membuka Al-Quran, harus belajar sunnah. Dalam Al-Quran itu nanti ada nur, ada hidayah, ada petunjuk. Karena kata Allah dalam surat Al-Jasiyat ayat 20, hada basairul linnas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Hada basairul linnas. Ini Al-Quran aku turunkan kepada kalian semua sebagai petunjuk. Liqaumi yuqinun, bagi yang meyakini. Orang nggak yakin nggak mau dong belajar Al-Quran. Itu salah satunya pertama itu. Yang kedua, mau nggak mau kalau nafsu amarah ini tidak muncul, mau tidak mau harusnya dia tidak boleh jauh dengan orang yang soleh. Jadi harus dekat dengan orang yang soleh, harus mengikuti majelis-majelis ilmu, karena iman manusia itu akan langsung otomatis naik kalau dia berteman dengan orang soleh. Kan seseorang tergantung temannya. Seperti itu. Yang perlu digarisbawahi, nafsu mutmainah ini tidak langsung Bisa muncul gitu ya, benar-benar harus dipupuk. Nah, nanti kita bakal buka line telepon di 0215155111, tapi nanti ya untuk pemirsa yang barangkali ada banyak hal yang terkait pengalaman pribadi, caranya mengendalikan nafsu ini bagaimana sih agar tidak menuju ke yang terlalu negatif. Ini biasanya jelang lebaran ada nafsu berbelanja yang berlebihan. Ini kan deket banget ya, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak juga lah pasti nggak mau itu nafsu kalah. yang ada di sekeliling kita pastinya. Ya, pasti ada yang itu secara manusiawi. Yang banyak sekali. Cuma kan harus direm tadi. Ngerem. Kalau dalam Islam kan nggak boleh berlebihan. Iya. Itu dia Innal tadi. mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Siapa yang berbelanja baju banyak, kerudung banyak, sepatu banyak, makanan banyak tapi tidak dimakan, kanu ikhwanas syayatin, mereka krunya setan. Jadi tangannya Kirain setan. siapa yang belanja banyak gitu bisa bagi-bagi Kecuali ke kita gitu. kalau ya. belanja banyak dibagi Dibagikan. semuanya, itu lain. Beda ya itu. Jadi jangan lupa untuk yang belanja banyak langsung saja Langsung bisa dibagi. langsung ke studio Jak TV di sini. Bener, tapi nafsu tadi juga Ya. tidak hanya mengarah ke negatif, ada juga yang positif. Iya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Risalah Ramadan.